Diyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni ya sayyidi siwaka fa in kuntu son halika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal ghawthu salamullahi alaika mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Demikian Kanjeng Romo, Masya Allah, terima kasih atas kehadirannya. Rasanya berat hati ini untuk meninggalkan tempat ini. Menyambut Romo datang ke sini. Sebetulnya saya ada kegiatan keluarga yang esok hari dilaksanakan acaranya, tetapi malam hari ini kami izin karena kami mahabbah kepada Romo, dan alhamdulillah kami bisa bertemu, banyak ilmu yang kami dapat dari beliau dengan amalan-amalannya insya Allah membawa berkah bagi kita. Sehingga izinkan kami untuk meninggalkan tempat ini untuk bisa melakukan kegiatan yang lain. Semoga hati saya ada di sini walaupun fisiknya tidak di sini, bersama Bapak Ibu sekalian pada jamaah, wabil khusus Romo kita tercinta dan Umi Nyai. Tapi pejabat kami tetap di sini mewakili kami. Insya Allah terima kasih. Mohon maaf atas penerimaan yang tidak main kepada guru kita tercinta Kanjeng Romo Kiai Abdul Latif Majid. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Atas nama panitia dan hadirin hadirat, mudah-mudahan bisa terlebih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بالوحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا. Yang ditaklif oleh beliau Hadratus Syekh Bahkai Haji Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirrahu radhiyallahu anhu, yang saat ini diasuh oleh beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid radhiyallahu anhu, yang fadilah utamanya yang dirasakan, yang didapatkan oleh setiap pengamal salawatul wahidiyah. Fadilah dari bacaan salawatul wahidiyah adalah menjernihkan hati dan ma'rifat billah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Salawatul wahidiyah
yang kemudian dibimbingkan oleh beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid radhiyallahu anhu. Dalam tata cara pelaksanaannya bermujahadah, bersungguh-sungguh memohon ampun, memohon syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan rasa syauqan, rasa rindu yang mendalam keharibaan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merasa zalim, merasa hina, merasa berlumuran dosa, merasa betul-betul membutuhkan pertolongan dan syafaatnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga menetes air mata. Fadilah shalawatul wahidiyah nyata bagi mereka yang telah melaksanakan atau bahkan mencoba mengamalkan shalawatul wahidiyah walau hanya sekedar lafal ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah. Maka mari para hadirin wal hadirat, pada malam hari ini kita berkumpul bersama-sama di tengah-tengah alun-alun kota Pandeglang, Provinsi Banten, melaksanakan mujahadah nisfu sanah, bermujahadah memohon taufik hidayahnya Allah, memohon syafaatnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami mengajak kepada segenap masyarakat, mari malam hari ini basahi lisan kita dengan asma kebesaran beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa taufik hidayahnya Allah, tanpa syafaatnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan celaka para hadirin wal hadirat. Di saat kita masih mengendalikan jabatan dan pangkat kita, di saat menghadap ke hadrahnya Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam, engkau akan menemukan suatu waktu di mana seluruh amalmu, hartamu, jabatanmu tidak lagi berguna. Wala banun, bahkan anak-anakmu tidak lagi berguna. Illa man atallahi biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Seluruh umat berkumpul, seluruh umat dibawa oleh Rasulullah untuk dihaturkan, disoankan ke hadrahnya Allah. Aku umat panjenengan ya Rasulullah, aku umat panjenengan ya Rasulullah. Namun di saat beliau Rasul menatap, dilihat dari ujung rambut hingga ujung kaki, tak ada tanda-tanda umat beliau Rasul di dalamnya. Aku umat panjenengan ya Rasulullah, kulaksanakan salat, kulaksanakan zakat, ku pergi umrah ke Baitullah, kulaksanakan haji ya Rasulullah. Aku umat panjenengan ya Rasulullah. Dilihat sekali lagi oleh Rasulullah, engkau bukan golonganku kata Rasulullah, wala ana minhu, dan aku bukan dari golonganku. Hadis ini dilanjutkan oleh beliau Rasulullah dengan sebuah doa, mengangkat tangannya memohon kepada Allah. Allahumma sil man wasallani wa'dha man lam yasilni. Allahumma sil ya Allah, pertemukan aku, eratkan aku dengan orang-orang yang mau berhubungan denganku. Wa'dha man lam yasilni, putus hubunganku dengan orang-orang yang tak mau berhubungan denganku. Ya Safi'al Khalqi salatu wassalam Alaika nur al-khalqi wa aslahu wa rupa wa qad zalamtu abadu wa laysa li ya sayyidi siwak wa in tarda kuntu sahsa. Panggil beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para hadirin. Beliau Rasulullah berjanji kepada kita, ma man akhadha ya salam alayya, tak seorang pun yang mengucap salam kepadaku illa aradallahu ala ruhi, kecuali Allah akan mengembalikan ruhku. Hatta arada alaihi salam, hingga aku mampu menjawab salam dari umatku. Panggil asma kebesaran Rasulullah ya Sayyidi. Alun-alun kota Pandeglang akan bersaksi di hadapannya Allah.
anak beliau Rasul yang memanggil asma kebesarannya. Bahkan air mata ini bersaksi di hadapannya Allah, sehingga haram untuk masuk ke dalam neraka jahanamnya Allah. Mata yang mau menangis, mata yang mau menangis karena takut kepada Allah, teriakanmu, air matamu akan bersaksi di hadapannya Allah. Panggil beliau Rasulullah, ya Sayyidi. Di saat kau sulit untuk menangis kepada Allah, maka Allah akan paksa dirimu menangis hingga Allah murka. Alam tak lagi bersahabat, bencana merajalela, sehingga umat dipaksa untuk menangis kepada Allah. Saat ini engkau mau memohon ampun atau justru dipaksa menangis oleh Allah? Mohonlah syafaat Rasul, ya Sayyidi, ya Sayyidi. Seorang Al-Ghausu Hadas Saman adalah Hadratullah. Pancaran dan pandangannya adalah pandangan Allah, para hadirin. Al-Ghaus, baudat, tak semua mata mampu melihat hakikat daripada keberadaannya. Jangan hindari kami, ya ayyuhal Ghaus. Assalamualaikum. Mari panggil beliau. Seorang Al-Ghausu Hadas Saman tidak akan tergeser kaki beliau sejengkal pun dari pintu api neraka jahanam, ya Allah, sebelum memastikan seluruh murid dan pendereknya tidak ada lagi di dalam neraka jahanam. Di saat kita nanti tergelincir melewati titian sirat, di saat kita masuk ke dalam neraka jahanam, ya Allah, di saat tubuh dan wajah ini telah hangus terbakar oleh panasnya api neraka, di saat beliau tak lagi mengenali kita, setidaknya suara pada malam hari ini masih beliau ingat. Setidaknya teriakan panggilan malam hari ini masih beliau dengar. Panggil beliau, para hadirin, ya Sayyidi, ya Sayyidi, ya Sayyidi, ayyuhal Ghaus. Ini kami Kanjeng Rama. Apapun adanya diri kami, di saat kami terpleset di titian sirat, Kanjeng Rama, karena dosa-dosa dan kezaliman kami, Kanjeng Rama, karena kemaksiatan kami, saat ini dari puluhan bahkan ratusan keinginan kami, Kanjeng Rama, satu yang terbesar, kami ingin derek makmum panjenengan dunia akhirat, Kanjeng Rama. Ya Sayyidi, Al-Fatihah. Segala salah hilaf mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kyai Haji Abdul Latif Majid radhiyallahu anhu kami haturkan Ya Sayyidi, ya Sayyidi, ya Sayyidi, ya Sayyidi, Mantel artinya yang Allah, sulit dikipat nih. Harta digolnya, bondone dilupakan.
harta yang mewah, mobil yang mewah, istri yang cantik, suami yang tampan, lupakan semua itu milik Allah SWT. Minta mohon Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, kami bimbing hati saya lupa kepada Allah, hanya cinta kepada dunia. Mari kita nangis. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi wa aslahu arruhau adrikni faqallalam tu wa laysa li ya sayyid wa in tarudda kuntu syasun. Mari orang ya syafaat itu artinya, duh Gusti Kanjeng Nabi, duh pemberi syafaat makhluk, duh asal jiwa makhluk, duh roh semua makhluk. Sungguh aku orang yang berlarut-larut, aku yang penuh dosa, zalim kepada Allah, zalim kepada orang tua, zalim kepada diriku sendiri. Sungguh ya Rasulullah, jangan kau hindari aku. Jika terpaksa kau hindari aku karena zalimku, karena jelekku, sungguh aku jadi orang yang hancur binasa. Ya Sayyidi ya Rasulullah, bimbinglah aku, mari menangis. Ya Sayyidi ya Rasulullah, mari bayangkan kan Nabi hadir, gandol jawabannya, aduh Rasulullah, kula tansah dosa kepada Allah, dosa kepada Rasul, dosa kepada orang tua kita, dosa kepada negara kita ini, mari, dosa para pemimpin-pemimpinnya, dosa kepada rakyat kita, mari. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Mari kita pada Ghos itu tak ada Sultan Aulia, diberi kemampuan batiniah yang luar biasa, seperti Syekh Abdul Qadir Jilani, seperti Syekh Nawawi Al-Bantani tadi. Mari kita nangis, dia pandangan hatinya menerobos hati kita semua. Ya ayyuhal Ghos, salamullah alaika rabbini biiznil wangur ilayya sayyidi binadru musilatin lil hadratil ali. Ya ayyuhas alaika rabbini wangur ilayya sayyidi binadru musilatin lil hadratil. Mari orang tentot datang aja Nabi, loh Gusti, saya buntu jalan, usahaku tansah gagal, baik dalam hidup rumah tanggaku, dalam ekonomiku, dalam pekerjaanku, bahkan dari bangsa Indonesia, saya buntu ya Rasulullah. Bimbinglah aku bersama keluargaku, bersama umatku, bersama rakyatku ya Allah, dalam urusan rumah tanggaku, urusan ekonomiku, urusan pekerjaanku, urusan negaraku ini, urusan bangsa Indonesia ya Rasulullah. Ya syafi'al khalqi habiballahi sholatuhu alaika ma'asala lullah dollat ilati fi baldati khudh biyadi ya sayyidi wal ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasul. Orang nyatot, ada satu kejadian di Sumatera, ada kebakaran, padahal kebakaran ini Nyusewu, suaminya tidak ada, kemudian ada istrinya. Ketika kebakaran dia menangis, sambat ya Sayyidi ya Rasulullah, nangis. Orang-orang mau tahu ada orang Joban di atas bara api itu menibaskan Jobannya, api itu padam, semua terbakar, hanya rumah satu itu yang tidak terbakar. Kemudian setelah itu sembuh, itu padam, orang datang, wah ibu, siapa yang kau panggil dengan menangis tadi? Itu yang saya panggil guruku Romo Yai yang ada itu. Dia datang mengipaskan, kemudian diberi petunjuk di kalender, ditunjuk maafnya itu baju saya, apa itu foto saya, ya ini yang datang tadi. Mari kita nangis, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya
ya Sayyidi. Kalau kita panggil hadir para hadirat dimanapun berada, tidak ada jauh dan dekat. Rasulullah dipanggil hadir, Al-Ghaus dipanggil hadir kalau suku-suku. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasul. Mari kita tobat ya Allah. Ya saudara-saudara, tobat dosanya banyak. Dosa kita kepada Allah, dosa kita pada kanjeng Nabi, dosa kita kepada orang tua kita di kuburan, dosa kita kepada bangsa Indonesia, dosa kita pada Pak pemimpin pejabat, mulai RT, Pak Bupati, Gubernur sampai Presiden. Mari kita mohon kepada Allah dan mereka diampuni dosa-dosanya, diberi taufik hidayah oleh Allah SWT. Ya Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa jalil lana ma muslim bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana fir yasrif tawadina qarrib wali bainana ya. Mari para hadirat, dunia ini barokahnya sudah hilang, lautan, daratan, bumi hilang, bahkan Indonesia hilang. Mari kita mohonkan kepada Allah, ya Allah, berikanlah barokah ciptaanmu, berilah barokah negara kami, berikan barokah lautan kami, berilah barokah tanah air kami, berilah barokah udara kami, berikan barokah rumah tangga kami, berikan barokah ekonomi kami, berikan barokah bangsa Indonesia, berikan barokah ekonomi bangsa dibuka oleh Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahada ya. Mari kita istighfar, diam, mengosongkan pikiran, kosong gong lewang-lewong. Dunia tidak ada, makhluk tidak ada, yang adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar. Al-Fatihah. Ketika istighfar tadi, kalau sudah betul-betul hilang, tidak ada permohonan. Tapi kalau belum hilang, saat konsentrasi, mohonlah kepada Allah. Dislah saat-saat ijabahnya pada Allah. Ketika hati kosong, tidak ada nafsu, tidak ada apa-apa, hanya kita dan Allah, mohonlah di situ. Allah akan berijabah. Para hadirat yang hormati, yang terakhir mari berdoa. Mudah-mudahan kita oleh Allah diangkat Allah. Kita panggil jiwa-jiwa mereka, kita paksa jiwanya. Orang itu dikuasai jiwanya. Jika jiwanya sudah bisa kita kuasai, pergilah dia pergi. Keyakinannya kuasai, hai keyakinan fulan, yakinlah kepada Allah, dia yakin. Orang tidak bisa menghindar. Itu kok dilatih. Yang dipegang bukan nafsunya. Hai fulan, maka orang Jawa, hai jabang bayi, ya itu nih. Asli roh sucinya yang dipanggil. Kalau dia datang, raganya ikut saja. Pemikiran dengan busuknya katut karena pemikiran nur nafsul mutmainahnya setelah kita panggil. Ini dilatih. Kalau sudah begini, orang manut semua dengan sampean. Tinggal kalau disalahgunakan seperti pelet itu nanti. Ya kita mohon pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil ghauthi ada zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum balligh jami'al alamin hidana waj'al fi ta'sirum wa innaka ala kulli syai'in bil ijabati jadir wa innaka ala manusia jagat barat, jagat kidul, jagat utara kita panggil, kembalilah pada Allah. Kau telah berlatih dikuasai nafsunya, mari panggil, kembalilah. Fafiru ilallah, fafiru ilallah, fafiru. Dan mari kita baca bakul jalhaku azakul batilin al badil azakul. Jika hatinya sudah keras,
tidak bisa ditiru lagi. Ya Allah, hancurkan hatinya orang-orang ini, diganti dengan hati yang baik. Jangan ditujukan fisiknya, kata Mbak Yai. Kalau ditujukan fisiknya nanti hancur, nanti dituduhkan pada hartanya, karirnya, hancur nanti. Jiwanya yang jelek. Wa qul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Mari kita yakin permohonan diijabah oleh Allah SWT. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebih mohon maaf yang sebesarnya. Selamat berjuang sampai di rumah. Ingat ku angkusakum wa alikum naro. Selamatlah dirimu dan anak-anak istrimu dari api neraka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Amin. Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'at tarbiyah. Amin. Khosyadah zaman anarul barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon berdiri menghadap ke arah barat. Fatihah. Fafirru ilallah wa Ya Sayyidi siwaka fa in taruddakum tusyah son hali khalqis. Cyber One TV